Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, baik salat subuh bersama-sama atau berjamaah di masjid ataupun berada salat subuh bersama-sama di rumah kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah mendapat kesempatan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengajak kepada kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka. Maka dari itu saya Muhammad Irfan Ilmi SOSI MPDI mengadakan satu program live via Facebook, yaitu program syiar penyuluh. Insya Allah akan kita laksanakan setiap pagi ba'da subuh. Berkaitan hal ini, insya Allah kita semua akan melakukan syiar, walaupun kita semua tidak melakukan tatap muka seperti biasa. Wabil khusus jamaah-jamaah saya yang berada di wilayah Kecamatan Geragai, di kelurahan dan 9 desa binaan, mari kita sama-sama mengikuti program syiar penyuluh ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan tambah ilmu, jadikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika bertambah pada diri kita, maka bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, kaum muslim dan muslimat di mana saja berada, bahwasanya kita semua maklum dan semua kita tahu bahwa saat ini kita semua berada di dalam ujian yang Allah turunkan, yang ujian itu luar biasa bagi kita selaku umat yang beragama Islam. Maka dari itu, dengan ujian yang Allah turunkan berupa penyakit COVID-19 ataupun penyakit corona, mari sama-sama kita menyikapi dengan sesungguh-sungguhnya menurut ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam,
yang dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya pernah terjadi penularan penyakit yang ketika itu disebut dengan penyakit lepra. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dikatakan dia menyuruh kepada para sahabatnya, larilah engkau dari orang-orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah takdir. Kemudian penyakit menimpa kita pun adalah takdir. Tetapi ketika takdir itu dapat kita hindari dari takdir buruk, kemudian kita menjemput takdir yang baik, maka alangkah baiknya kita lari dan menjauh dari orang-orang yang terkena penyakit menular ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit yang menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah dengan menghindar dan kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengikuti anjuran dari apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Bukankah mereka membuat himbauan untuk menjauh dari segala penyakit yang menular ini adalah sudah diperhitungkan? Maka dari itu salah satu ketaatan kita, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka ketika kita dihimbau untuk tidak berkerumun, kita dihimbau untuk tidak berkumpul-kumpul, maka untuk saat ini pemerintah kita menyarankan agar kita semua tidak kumpul-kumpul dan tidak melakukan perkumpulan dengan kontak langsung. Maka dari itu kita indahkan himbauan ini. Bukan berarti kita tidak boleh untuk ibadah, bukan berarti kita tidak boleh berkumpul di masjid, bukan tidak boleh kita untuk berjamaah di masjid. Tetapi ketika sesuatu itu membahayakan bagi diri kita, maka lebih bagus dan lebih baik kita semua menghindar dari segala yang akan membahayakan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita semua selain kita menghindar, kemudian kita semua berikhtiar dengan sekuat tenaga mengikuti anjuran pemerintah, anjuran dari pemimpin-pemimpin kita. Kita pun lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penyakit yang menular. Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali ruh orang mati pada burung hantu. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, bahwasanya dalam Tadrib Imam Suyuti mencatat bahwa Ibnu Salah mengatakan pada hakikatnya penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular. Maka dari itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan
dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit yang ada saat ini adalah penyakit yang Allah turunkan. Kemudian Allah pula yang akan menyembuhkan. Tidak ada sebaik-baik penolong terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita yakin bahwa kita semua melaksanakan ibadah salat dalam rangka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan bisabri dengan bersabar, wassalah dan dengan melaksanakan ibadah salat. Dipertegas lagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami minta pertolongan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita agar kita selalu berzikir kepada Allah, agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada penyakit yang menular kecuali Allah yang akan menularkannya. Maka dari itu kita semua ketika wabah ini mendunia, tidak lain dan tidak bukan kecuali kita semua mengingat Allah. Kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengingat Allah itu tidak sulit. Ketika hati kita sudah terpaut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan selalu terpautkan hati kita untuk mengingatnya. Dengan berzikir kepada Allah, misalnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah kalimah thayyibah yang ketika kita baca, bacaannya begitu mudah, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pemberat kebaikan ketika kita nanti ditimbang di atas mizannya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong, maka kita pula hendaklah selalu membasahkan lisan kita dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Basahkan lisan kita dengan senantiasa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita. Terserang penyakit atau tidak, kembalikan kepada Allah. Allah lah yang memiliki segalanya buat kita. Tetapi kita semua hendaklah berikhtiar, setidaknya agar kita semua terhindar dari segala penyakit yang menular melalui manusia. Kemudian yang berikutnya, kita bersabar atas segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu musibah yang tidak kita senangi melalui penyakit yang Allah turunkan. Bersabar itu adalah
sesuatu yang baik bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah SAW bersabda, taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, dia tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika wabah penyakit Allah turunkan, lalu kita berdiam diri menghindar dari penyakit yang menular itu, Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa ketika kita bersabar menghadapi itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Allahu Akbar, luar biasa. Tetapi saya mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, tetapi jangan lupa kembalilah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kita baca kembali agar kita semua kembali melihat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun tersirat. Yang tersurat di dalam Al-Quran terdapat 30 juz dalam Al-Quran. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita sudah berikhtiar, kemudian kita berdoa, kita menjaga diri kita dengan pola hidup bersih sesuai dengan anjuran dari dinas kesehatan misalnya. Kemudian kita pun berikhtiar dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari segala media yang menjadikan penularan penyakit pada saat ini. Kita pun berusaha untuk menghindarinya agar kita semua selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahala kesabaran ketika kita semua berada di rumah dan bersabar untuk menghadapi ujian ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa bagi kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah jalan yang terbaik menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya sang Khalik yang akan menyelamatkan kita dari berbagai penyakit yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apalagi tindakan kita yang perlu kita lakukan dalam menghadapi penyakit yang menular ini. Yang keempat adalah optimis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Nah, para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinkan pada diri kita bahwa apa yang Allah turunkan berupa penyakit yang menular ataupun penyakit yang tidak menular, bahwasanya apa yang Allah turunkan itu, maka Allah lah pula yang akan menyembuhkan penyakit itu. Kita sebagai manusia ciptaan Allah hanya berusaha dengan berbagai macam cara mencari obat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berprasangka baik kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita suuzan kepada Allah, apalagi kita semua mengeluh, kemudian sampai-sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinkan bahwa ini adalah salah satu ujian, salah satu teguran, sekaligus rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita sudah membangun pada diri kita, pada hati kita, bahwa ketika wabah ini Allah turunkan dan ini menjadi satu ujian bagi kita, sekaligus mungkin teguran bagi kita. Apa ujiannya? Kenapa wabah penyakit ini menjadi ujian bagi kita? Ingatlah bahwa kita semua ketika akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian Allah pun diturunkan. Bukankah para nabi kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ayub misalnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang luar biasa. Nabi Nuh juga sama, diuji dengan banjir yang besar, yang itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah lulus ujian itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya. Husnuzanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini adalah proses agar kita semua diangkat derajatnya, agar kita semua diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ujian itu ketika diuji dengan kesenangan, maka banyak orang yang diuji dengan kesenangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia tidak lulus dari ujian itu. Tapi ketika diuji dengan ketidaksenangan, diuji dengan wabah penyakit, diuji dengan penyakit yang Allah turunkan, maka insya Allah umat yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan semakin dekat kepada Allah, dan akan semakin hari semakin mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini terkadang lupa ketika Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan kesehatan kepada kita. Ketika kita sehat, lupa akan kita sakit. Tapi ketika sakit, baru ingat bahwa betapa nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menyerahkan diri semua ini kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, terima kasih. Inilah siar penyuluh pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Anda ingat, siar penyuluh Geragai membuka kesempatan konsultasi agama di 0852 6621 9992. Boleh via WA, dan insya Allah konsultasi ini akan kita bacakan ba'da subuh, dan insya Allah akan kita jawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa penyuluh agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka konsultasi agama via WA di 0852 6621 9992, dan insya Allah akan kita bacakan esok hari, dan kita semua akan sama-sama mendengarkan bagaimana jawabannya dari konsultasi tersebut dalam acara syiar penyuluh Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, undur diri dari hadapan kaum muslimin dan muslimat pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di esok hari. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.